Bab 321. Kumohon, jangan dorong aku pergi. Claire Sen berkedip dan bulu matanya yang panjang juga ikut berkedip. Dia berpikir untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal bahwa kamu tahu hari itu aku pergi menemui Davin? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Dia menggigit bibir bawahnya dan sangat merasa bersalah. Dia masih bertanya-tanya mengapa dia begitu marah. Selain itu ketika dia bertanya pada dirinya, ekspresi dan tatapan matanya sedikit aneh, maka dari itu dia terus memikirkannya, membuatnya ingin segera bergegas ke pesta. Tetapi tak disangka, begitu banyak hal yang terjadi kemudian. Kamu tidak berniat menyembunyikannya dariku. Golden Ye menatap wajahnya dengan tatapan mengejek. Kamu benar-benar wanita yang sangat pandai berbohong. Apa yang kamu katakan padaku sebelum kamu pergi? Bahwa kamu ada janji dengan Gita. Tidak mau kehilangan kepercayaan. Kamu juga memberitahu Arthur Xiao bahwa kamu akan tiba di pesta tepat waktu. Lalu apa? Sampai acara berakhir pun kamu tetap tidak muncul. Aku pergi ke pesta itu. Claire Sen segera membela diri. Malam itu aku benar-benar pergi. Tetapi ada insiden kecil saat itu, jadi aku datang terlambat. Dan aku benar-benar pergi menemui Gita malam itu, meskipun aku menemui Davin, tetapi Gita juga ada di sana. Aku tidak berbohong padamu. Lalu kenapa kamu tidak langsung memberitahuku saja? Suara Claire Sen saat membela diri sangat keras, dan suara Golden Ye yang bertanya jauh lebih keras lagi. Claire Sen tercengang oleh nada tingginya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan kemudian menunduk dengan lemah. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Awalnya aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi aku takut kamu akan salah paham. Hubungan antara dia dan Golden Ye memang sudah sensitif, jadi itu sebabnya dia tidak berani membahas hal ini di depan Golden Ye. Benar-benar alasan yang indah. Golden Ye mencibir dan kembali menyindir dengan pedas. Claire Sen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aku minta maaf, Golden. Aku. Tapi bagaimanapun caranya, dia tetap tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Claire Sen merasa sangat serba salah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatapnya dengan tenang. Tatapan matanya masih dingin, nyaris beku. Kedinginannya hampir menusuk ke dalam hatinya. Menghadapi Golden Ye yang seperti ini, Claire Sen merasa keberaniannya yang susah payah ia kumpulkan perlahan sirna. Dia sedikit takut jika dia tidak mengatakannya kali ini, kelak dia akan semakin tidak berani untuk mengatakannya, bukan? Memikirkan hal ini, Claire Sen menggigit giginya keras dan berkata, Golden, kita bercerai saja. Tetapi tiba-tiba Golden Ye menyelanya ucapannya. Yang tersisa hanyalah keterkejutan. Kontrak itu sudah di tanganmu, bukankah itu yang dari dulu kamu inginkan? Sekarang, seperti keinginanmu, kamu bisa membawa kontrak itu pergi. Setelah itu kamu bisa bersama siapapun yang kamu inginkan, dan tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Claire Sen membesarkan matanya dan tertegun. Kamu serius? Kamu bukan hanya sedang marah padaku, tapi kamu benar-benar ingin menceraikanku. Golden Ye menyeringai, apa menurutmu aku sedang bercanda? Claire Sen terdiam dan tenggorokannya tercekat, seolah ada sesuatu yang menghalangi jantungnya. Pergilah, kamu tidak pantas di sini. Claire, bukankah dari awal kamu hanya menikah denganku demi menggantikan adikmu saja, bukan? Sekarang, kamu bebas. Kamu bebas. Kamu tidak pantas di sini, pergilah. Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk tepat ke hati Claire Sen. Dia berkata dengan tenang, tetapi Claire sangat menderita mendengarnya. Setelah Golden Ye selesai mengatakannya, dia berbalik dan ingin menggerakkan rodanya untuk pergi. Entah dari mana keberanian Claire Sen berasal. Dia tiba-tiba bangkit berdiri dan melompat dari sofa tanpa alas kaki untuk menghalanginya.
kamu mengusirku begitu saja, apakah kamu tidak menyukaiku sama sekali? Kolden, sebelumnya siapa yang berkata akan membuatku percaya padanya? Dan sekarang kamu mengusirku pergi, lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tatapan mata Kolden Ye sangat dingin, terserah, tidak ada hubungannya denganku. Ini tak ada hubungannya denganmu. Claire Sen juga mencibir, dia menunjuk ke bibirnya yang digigit, lalu bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menciumku tadi? Kamu akan menceraikanku dan kamu sangat membenciku, lalu mengapa kamu menciumku? Kolden Ye menatapnya tanpa ekspresi. Claire Sen menatapnya dengan keras kepala, dan keduanya saling memandang dengan keras kepala. Sesaat kemudian, Kolden Ye tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, dan kembali mendaratkan ciuman yang luar biasa itu lagi. Claire Sen tertegun sejenak, dan kemudian juga ikut menutup matanya. Tepat pada saat dia hanya ingin melingkarkan tangannya di leher Kolden Ye, tiba-tiba saja Kolden Ye mendorongnya pergi dengan kasar, dan menyebabkan Claire Sen jatuh di atas karpet. Lihat! Kolden Ye mengulurkan tangannya untuk menyekat sudut bibirnya, matanya yang dingin benar-benar datar dan tidak berperasaan. Bibir Claire Sen sedikit terbuka, butuh waktu lama baginya untuk menunduk dan tersenyum pahit. Apa artinya ini? Kamu menghinaku. Kamu ingin memberitahuku bahwa bahkan jika kamu membenciku, kamu juga tetap bisa mencium dan memelukku, dan kamu hanya bermaksud memperlakukanku sebagai boneka, benar begitu? Karena kamu sudah tahu, maka pergi dari sini sekarang juga. Meskipun perasaan saat menciumnya sangat indah, namun Kolden Ye paling membenci orang lain mengkhianatinya. Dia melihat penderitaan ibunya secara mendalam, dia tidak akan pernah mengikuti jejak ibunya. Karena pikirannya begitu tidak konsisten, maka biar dia sendiri saja yang mengakhiri semua ini. Membiarkannya pergi ke orang lain yang dia inginkan. Claire Sen duduk di lantai dan tidak merespon. Dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya, dia tampak benar-benar sangat menderita. Setelah beberapa saat, dia bangkit perlahan dari lantai. Apa kamu tahu, Kolden? Aku hari ini sebenarnya datang untuk berdamai denganmu. Aku tahu aku melakukan sesuatu yang salah malam itu, jadi aku harus bertanggung jawab, dan wajar jika kamu marah padaku, karena aku tidak menepati janjiku. Aku bersedia menerima hukuman, asalkan kita tidak bercerai. Kolden Ye memicingkan matanya, apa yang wanita ini katakan? Aku sangat menyukaimu. Claire Sen mengucapkan kalimat ini dengan tubuh gemetar dan air mata yang berlinang. Aku ada alasan untuk malam itu. Kemudian, setelah itu aku memutuskan untuk tetap bersamamu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kolden Ye dengan tegas, jadi, jangan mengusirku, ya. Kolden Ye hening. Claire Sen tiba-tiba mendekat dan memeluk leher Kolden Ye dengan kedua tangannya, bisa dibilang bahwa seluruh tubuhnya bergantung di lehernya. Tubuh Kolden Ye yang tadinya duduk dengan stabil, tiba-tiba tubuh dan kursi rodanya berjalan mundur ketika diserbu tiba-tiba oleh Claire Sen. Dia merasakan tangannya yang halus dan lemah melingkari lehernya, dan isak tangis wanita itu terdengar di telinganya. Hatinya yang dingin hampir tergerak olehnya. Beri aku kesempatan lagi, kali ini aku tidak akan menemuinya lagi, oke? Claire Sen memeluknya dan membuat Kolden Ye tidak bisa lagi melihat matanya, sehingga Claire Sen akhirnya bisa berbicara dengan berani. Selama dia berusaha dengan keras, maka tidak akan ada penyesalan. Kolden Ye, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Jika kamu mendorongku pergi lagi kali ini, aku benar-benar tidak memiliki keberanian lagi untuk bergantung padamu. Jadi, jangan memaksaku pergi. Aku mohon. Bersambung.